Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Maya Aprilia dengan 3 digit NPM terakhir 126. Mahasiswa semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tentunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam, teman-teman. Nah, salah satu tokoh yang saya ambil itu adalah Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Nah, mungkin saya akan membacakan sedikit biografi singkat mengenai Bapak Abdurrahman Wahid ini sendiri. Nah, siapa sih Bapak Abdurrahman Wahid ini? Bapak Abdurrahman Wahid ini itu lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 gitu. Dan beliau juga meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Waktu saya masih unyu-unyu, sekarang mah amit-amit. Nah, eh mohon maaf guys. Nah, beliau juga memiliki karir politik yang sangat penting, teman-teman. Yang pertama itu beliau sebagai ketua Nahdlatul Ulama, yang kedua juga beliau merupakan pernah menjadi ketua MPR pada tahun 1999, dan juga beliau pernah dianugerahi beberapa penghargaan seperti di penghargaan Mang Saisai di Filipina, penghargaan sebagai Bapak Pluralisme, dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Nah, demikian biografi singkat mengenai tokoh politik yaitu Bapak Abdurrahman Wahid ini. Nah, beliau juga memiliki akar pemikiran sendiri, teman-teman. Nah, akar pemikiran sendiri itu apa aja sih? Ternyata beliau memiliki 3 akar pemikiran. Yang pertama itu ada ukhuwah Islamiyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah itu lingkupnya itu ketika misalkan contoh nih, aku seorang Islam nih, agama saya Islam, agama kamu juga Islam. Nah, dikarenakan agama kita sama, jadinya ya meskipun berbeda ras, meskipun beda suku, meskipun berbeda bahasa ataupun hal apapun itu, tetapi dikarenakan kamu Islam dan juga saya Islam, nah kita bisa tuh menjadi saudara gitu. Ukhuwah Islamiyah itu seperti itu. Nah, yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini tuh cakupannya lebih besar lagi dari ukhuwah Islamiyah, teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah ini itu merupakan perbedaan agama tapi dalam satu negara yang sama. Misalkan contoh nih, saya Islam, kamu Kristen. Nah, meskipun kita beda agama tetapi negara kita sama, Indonesia. Nah, kita tuh tetap sama-sama saudara, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah ini tuh lebih besar lagi cakupannya, teman-teman. Karena apa? Karena ini bukan tentang agama, bukan tentang ras, bukan tentang negara, bukan tentang hal apapun itu, tetapi ini tentang kemanusiaan, teman-teman. Jadi istilahnya ketika kamu manusia dan saya juga manusia, bukan hantu, jadi kita sama-sama saudara gitu, teman-teman, menurut perspektifnya Bapak Abdurrahman Wahid. Jadi Bapak Abdurrahman Wahid memiliki 3 akar pemikiran. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ada ukhuwah basyariah. Nah, beliau juga mengajukan atau mengupakan pemikiran gitu mengenai pribumisasi Islam. Apa sih yang dimaksud dengan pribumisasi Islam itu? Nah, jadi gini, teman-teman, pribumisasi Islam itu merupakan salah satu penggabungan atau bukan berbeda ya, bukan sinkretisme gitu. Kalau sinkretisme itu kan mencampur adukan, menyamakan dan juga menyamaratakan gitu. Tetapi ini berbeda, teman-teman. Nah, apa sih pribumisasi Islam itu? Pribumisasi Islam itu tuh merupakan salah satu penyatuan gitu. Nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai budaya dan juga sosial di Indonesia. Jadi jadi disatukan gitu. Nilai sosialnya ada dan juga nilai Islamnya juga ada, seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Dan mengapa konteks pribumisasi Islam ini menurut pemikirannya Abdurrahman Wahid ini tuh relevan di Indonesia? Mengapa demikian? Dikarenakan jika kita melihat kalau Indonesia itu kan merupakan negara dengan berbagai ras, suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya gitu. Nah, pribumisasi Islam ini tuh sangat relevan sekali, teman-teman. Jadi tidak meninggalkan nilai Islamnya dan juga tidak meninggalkan nilai budaya-budaya dan juga nilai-nilai yang lain gitu. Jadi berjalan beriringan dan juga bersatu, seperti itu, teman-teman. Nah, nah apa sih representasi Islam dan negara menurut pemikirannya Bapak Abdurrahman Wahid? Teman-teman, Bapak Abdurrahman Wahid itu sangat menolak dengan adanya Islam itu dijadikan sebuah ideologi formal negara gitu, ataupun dijadikan negara Islam. Itu beliau sangat menolak, dikarenakan beliau itu memiliki pandangan yang berbeda antara Islam dan juga negara. Nah, menurut beliau negara itu merupakan sebuah tempat ataupun sebuah organisasi ataupun sebuah
tempat gitu di mana untuk mesejahterakan masyarakatnya. Tetapi Islam itu kan memiliki nilai-nilai luhur yang baik gitu seperti itu. Seperti nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan umum dan juga kemaslahatan manusia seperti itu teman-teman. Nah, Bapak Abdurrahman Wahid itu memandang bahwa Islam itu sebagai nilai-nilai yang baik gitu, sebagai nilai-nilai yang baik. Jadi tidak boleh ada ataupun tidak boleh Islam itu dijadikan sebagai negara formal gitu. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan jika kita melihat dari segi pendekatan historis aja, teman-teman, ternyata dari kapanpun itu tidak ada bahwa Islam itu harus dijadikan sebuah negara yang formal. Bahkan pada saat Nabi Muhammad pun atau pada saat Madinah gitu kan, pada saat pemerintahan di Madinah pada masa dulu itu tuh sistemnya musyawarah teman-teman dan juga sistem keadilan gitu. Dan dilihat dari segi teologis itu dari Al-Quran dan Sunnah tidak mengharuskan bahwa Islam itu harus dijadikan sebagai negara Islam gitu ataupun ideologi formal, karena di dalam Al-Quran dan Sunnah itu menganjurkan bahwa Islam itu sebagai rahmatul lil alamin atau sebagai nilai-nilai yang baik gitu, seperti halnya keadilan, kemaslahatan umum dan juga keadilan sosial dan juga kemanusiaan seperti itu teman-teman. Nah, apa sih perspektif Islam dan juga Pancasila gitu? Relevansinya apa menurut Bapak Abdurrahman Wahid? Nah, menurut perspektif Abdurrahman Wahid, Islam dan Pancasila itu relevan, teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan Islam itu kan bukan sebuah ideologi formal, tetapi di Pancasila itu sendiri, nilai-nilai Pancasila seperti halnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan juga kemanusiaan itu tuh benar-benar sangat mencakup nilai-nilai Islam itu sendiri gitu teman-teman. Jadinya tidak perlu dijadikan Islam itu sebagai negara baku ataupun ideologi negara, dikarenakan dalam Pancasila itu sendiri sudah memuat nilai-nilai baik dari Islam itu sendiri gitu teman-teman. Menurut perspektif Abdurrahman Wahid. Aduh. Nah, demikian mungkin materi yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf sangat singkat dan mohon maaf juga langsung ke inti gitu. Saya atas kesalahan dan juga atas kelalaian saya dalam membuat video tugas UAS ini, saya minta maaf dan juga terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan juga terima kasih bagi dosen pengampu mata kuliah Bapak Hendra Gunawan telah memberikan tugas mengenai tugas video pemikiran politik Islam. Dan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.